Alhamdulillah, sahabat muslimin Front TV masih bersama saya Ali Alatas di Front Talk Show. Juga masih bersama Ustadz Maksuni Kaloko. Alhamdulillah. Kita lanjut bahas masalah pas mengutin mayat ini loh. Pas mengangkat mayat. Istilahnya pas mengangkat mayat, bukan mengutin. Nah, pengalaman antum nih kan luar biasa, Ustadz. Bahkan kabarnya saking luar biasanya ada satu mayat polisi yang polisi pun nggak nemu, FPI yang nemukan. Gimana tuh Ustadz ceritanya, Ustadz? Masya Allah. Baik. Kembali lagi tadi. Ana dan kawan-kawan semua itu dibekali oleh guru, dibekali oleh pimpinan Habib Rizik ya? Tentunya. Ya, pimpinan pada saat itu tertinggi ya Habib Rizik. Jadi karena iman tadi, ya, terus selalu kita jaga wudhu. Jadi aktivitas kita semuanya itu wudhu terjaga. Ya. Jadi tim evak itu terbagi dari beberapa kelompok. Ada khusus yang angkat jenazah, ada khusus yang sholatkan, ada khusus juga yang relawan ini kan dia seharian dari pagi sampai sore. Kan butuh pasokan. Logistiknya ya? Ya, butuh pasokan, dia butuh makan. Ada yang nyuapin. Dahsyat ya? Ada yang nyuapin ya? Iya. Karena kan nggak mungkin tangannya habis megang jenazah. Bayangin kan tuh. Mau berapa ribu sendok kalau kita pakai sendok. Betul kan? Kan nggak, ini kan sepele. Tapi tidak. Jadi ada teman-teman. Jadi kita berangkatkan 10. Yang 2 ini tidak ngangkat. Ya, yang 2 ini kalau teman kita lagi ambil tuh jenazah, dia aus, kita sodorin minuman. Kan ini tangan tetap pakai sarung tangan. Ya. Oh iya, nggak boleh megang ya? Nah begitu dia aus, kita suapin. Nah begitu sholatin, nah ini tadi yang nggak pegang jenazah, karena dia juga wudhu. Itu sekali sholatin berapa mayat tuh? Tergantung medannya. Dapat hari 1.50, 50-nya kita sholatin langsung. Paling banyak tuh pengalaman. Pokoknya satu truk. Satu truk pernah? Iya. Satu rit itu satu truk, isinya mayat semua. Dan sehari itu 2 rit, 2 kali bolak-balik. Seperti itu. Nah termasuk tim yang nyolatin itu yang supirnya. Jadi merangkap semua, nggak ada, oh supir, driver, bawa truk udah diem aja gitu. Enggak. Dia punya tugas juga nyolatin. Tugas kalau nih teman banyak terluka, lagi ngangkat, dapat musibah kan, mesti pakai betadine, nah ini dia juga. Jadi relawan serbaguna. Oh nggak boleh milih. Jadi ditugaskan di sana tuh relawan udah punya kontrak. Pertama, siap ditugaskan minimal 1 bulan. Yang kedua, siap ditempatkan di mana saja, nggak boleh milih. Ya kalau harus di dapur, nggak boleh keluar dari dapur. Ngapain? Masak. Karena perlu makan kan? Iyalah. Jadi nggak boleh, oh, Ana bosan lah dari koki. Nggak bisa. Kita ada kontrak tuh, minimal sebulan tuh. Jadi kita manajemen. Untuk angkat jenazah tadi itu, karena kita menganggap bahwa ini saudara kita. Dan itu dibekali juga ilmu nasihat-nasihat dari guru kita Habib Rizik. Jadi nggak ada kendala kalau menurut Ana sih. Nggak ada duka, suka. Kita suka, ngerjainnya suka. Apa ya kalau anak sekarang zaman now hobi. Hobinya apa? Angkat jenazah. Kan orang bingung. Ya, hobinya apa? Angkat jenazah. Nah, karena kita niat, semangat, kita dapat julukan di sana TPM. Tim Pemburu Mayat. Jadi kalau udah ngelihat truknya FPI ini, udah tahu tuh. Dan truk itu tiap hari nyuci. Sore nih bawa ke gunung dicuci, karena baunya Baunya ya. Karena truk itu ngepulnya juga di kita punya posko. Itu perasaannya gimana kan ketika mengangkat mayat kan gimana ya? Kalau udah lama nih lapuk gitu. Jadi kalau diangkat kan cek karena putus sampai akhirnya cuma ya makanya tadi itu karena niat kita kuat, kita selalu jaga wudhu. Termasuk tadi itu yang antum sampaikan tuh yang polisi itu. Kombes Said Usain. Itu dia kepala dari penerangan Polda Nangguraca Darussalam. Itu kalau nggak salah H+7 setelah tsunami, ya kurang lebih H+7 atau H+10 lah, ya. Itu sudah berapa kali tim evak ke sana, tim dari beberapa unit ke sana. Jadi dari Angkatan Laut ada hantu laut,
dia menyentuh dari Palang Merah apa Indonesia, nah, dari FPI itu tim pemburu mayat. Ya tadi itu karena ini niat kita ini saudara seiman kita, mudah aja Allah kasih kemudahan. Ya kan? Kita nggak punya pengalaman apa-apa di evakuasi mayat, tapi karena itu tadi selalu dalam keadaan jaga wudhu dan kita bergerak itu juga mulut kita nggak lepas dari zikir, salawat. Ya. Jadi Anda bisa bayangin, teman-teman bergerak semua dari satu titik. Kita kan dapat bantuan dari pemerintah pada saat itu, dikasih pinjam 10 truk. Bayangin, 1.000 orang, jadi satu truk 50 sampai 100 orang. Di situ zikir, salawat. Jadi kalau kita nih ke milad, keluar, Allahu Akbar, Allah kan gitu. Orang pegang nih, orang, ya Allah, apa gitu. Dari tadinya nggak tahu jadi tahu. Nah kalau kita dilatih begitu kan mudah semuanya. Akhirnya, nah itu tuh akhirnya ketemu tuh saya. Padahal katanya polisi nggak. Iya, anjing pelacak sudah dikirim, segala macam sudah dikirim, lewat, begitu. Ada salah satu petinggi di Nanggro Aceh pada saat itu di Polda. Jadi dia sempat rekaman dulu di rumahnya dalam pakaian dinas. Direkam sama anaknya, datang tuh banjir air, hanyutlah dia. Nah dari rekaman itulah, jadi diindikasi kuat nggak jauh dari rumahnya. Kita minta alamatnya, kita langsung kirim tim evak ke sana. Qadarullah subhanallah dapat. Gitu. Nah, dia itu kan saat itu juga saat 2004 itu konflik di Aceh itu belum kelar, setahu Ana. Nah, itu bagaimana tuh dalam posisinya FPI di antara konflik masyarakat saat itu? Apa dicurigai dekat dengan GAM atau orang masyarakat setempat itu dekat mencurigai FPI ini agen pemerintah, bagaimana tuh? Ya, karena kita ini ke sana itu misi satu kemanusiaan, yang kedua ini misi juga iman. Ya. Jadi wajar aja lah kalau ada yang curiga begitu, dan wajar juga ada isu yang berkembang. Ya kita biarin aja itu. Dan ternyata memang pada saat kejadian itu konflik antara pemerintah dengan GAM itu masih terjadi. Bahkan di suatu kesempatan saya waktu itu bawa logistik ya ke satu kampung yang memang terisolir, ya itu tembakan itu ada gitu kan. Tapi begitu kita lewat, mobil kita lewat, berhenti itu tembakan. Jadi ini pici kopi dulu kan ini nih nggak pakai imamah. Nah, jadi pici ini begini, ada bendera putih aja, berhenti tembakan. Oh ini dia nggak jangan. Jadi justru keberadaan FPI di sana adalah penengah. Jadi ini yang bertikai bisa bayangin coba. Bukan lagi bertikainya hanya lisan kayak sekarang nih apa di dunia maya. Enggak, ini tembak-tembakan. Bahkan pulang dari anak kirim itu bantuan, itu ada bintik merah itu di dada Ana itu, sniper. Ya, Ana cuma udah hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula. Hilang tuh. Penembak jitu. Jadi bener nggak ini? Ini FPI yang masuk bukan? Karena kan di sana tuh hampir karena di sana mayoritas muslim, pici putih kan biasa. Jadi nggak ada. Kalau toh memang ada isu FPI tidak, ya itu tadi ada kekuatan di luar agama kita yang ingin masuk merubah semuanya. Karena bencana paling enak, memurtadkan orang, Kristen paling gampang. Di bencana itu paling gampang. Buddha suci. Pertama kali Anda tahu namanya Buddha suci apa tuh? Di situ. Terus apa namanya? Obor. Terus ada yang namanya GKI, bukan Gereja Kristen, Gerakan Kemanusiaan Indonesia. GKI. Harusnya kan Gereja Kristen Indonesia, tapi ini enggak, Gerakan Kemanusiaan. Dia begini lambangnya. Jabat tangan, isinya orang-orang GKI. Gereja Kristen Indonesia. Pusat itu Gerida. Nah, Anda aja kerjasama. Bagaimana? Dia punya sembako, punya logistik banyak. Dia nggak berani kasih bantuan langsung ke masyarakat, karena tahu nih, ini obor dari mana ya? Obor ini agamanya apa ya? GKI udah ketahuan. Nah, inilah. Jadi diajak kerjasama. Kerjasama. Bantuannya dari mereka, Ana yang salurin. Bendera kita yang kita pakai. Wah, FPI Masya Allah, bantu kita terus. Udah mayatnya diangkat, kita dibantu juga. Jadi benar-benar murni kemanusiaan. Kemanusiaan, kita nggak pikirin agamanya apa, nggak apa. Nah. Gitu. Mau polisi ke korbannya, mau tentara ke, mau pejabat, kita wajib bantu.
Oh, Masya Allah. Nah, Anda juga sempat dengar katanya antum ini sampai nemu senjata di sono tuh gimana tuh? Bukan senjata aja, Beb. Bukan senjata aja, Iqbal. Jadi dulu itu di tahun 2004 itu sempat keluar beredar uang yang 100 itu plastik. Ya. Itu mesin ATM, bank jebol. Itu uang ngegeletak di mana-mana. Diikat, masih diikat itu. Karena uang di bank itu bisa BI ya, diikat. Terus mesin ATM itu masih gelondong utuh. Ya, belum lagi senpi, granat. Karena Polda Nanggro Aceh Darussalam itu juga rata disapu. Terus gimana tuh? Ya kita serahin. Serahin. Ada yang milik kita temukan di polisi, kita serahkan ke Polda. Yang TNI kita serahkan ke Kodam. Ada berita acaranya. Begitu juga uang ini kita serahkan ke Baitul Malnya dari MPU. Kalau di kita kan MUI. Ya kita kasih ke MPU. Ada berita acaranya. Sama sekali nggak ada oleh-oleh buat pulang gitu. Haram, Beb. Haram, ya? Haram. Masa kita ambil keuntungan dari saudara kita kena musibah? Ya. Kita ke sana aja udah Masya Allah. Iya. Di sana kita udah Masya Allah. Ya, buat intermezzo aja ya. Jadi sebagai penutup segmen ini. Nah, untuk selanjutnya saat kita masih ada segmen terakhir lagi, masih ada lagi pembahasan kepada pemirsa sahabat muslimin Front TV dimanapun Anda berada. Masih nanti akan berlanjut lagi, kita punya pembahasan dengan Ustadz Maksuni Kaloko. Kita rehat sejenak.